kayaknya nggak pantas deh aku kalau misalkan sekarang aku sama dia. Kayaknya aku bukan tipe dia deh. Atau mungkin kayaknya aku nggak akan bisa deh bikin dia bahagia. Selamat datang Intan di Bykes Brace Yourself. Oke Intan, jadi kami ucapkan terima kasih untuk Intan sebagai bintang tamu kami yang pertama. Yeay. Jadi Zaki, jadi Intan nih dia tuh sahabatku sejak 2010 dan dia mau nih untuk berbagi ceritanya di sini gitu. Oh gitu. Oh ya, sebelumnya Bunga sudah cerita ke aku beberapa hal tentang Intan. Dan kami berdua dan Intan sudah sepakat akan membahas ini. Jadi di umur kita ini yang sekarang sedang bergulat dengan yang namanya quarter life crisis. Dan itu ada banyak hal faktor yang mempengaruhinya itu. Salah satunya adalah cinta. Oke, langsung aja ya Tan. Ngomongin soal cinta, menurutmu definisi cinta itu apa sih? Cinta itu apa? Kalau buat aku, cinta itu tidak bisa didefinisikan secara harfiah. Harfiah. Maksudnya kita bakalan punya definisi cinta masing-masing. Tiap kisah kita bakalan beda. Apa sih cinta itu? Kayak jadi buat aku cinta itu sulit kalau harus didefinisikan. Tapi mungkin kita bisa merasakan apa itu cinta. Jadi menurut Intan cinta itu tidak dapat didefinisikan tapi bisa dirasakan ya. Nah, Intan sendiri apakah sudah pernah merasakan cinta yang seperti itu? Dari mana? Udah sih, dari ayah karena menurutku cinta yang paling bisa dirasain dari mereka berdua. Oh my god. Boleh diisi dulu ya Bunda? Silakan Bunda. Jadi sejauh ini yang paling dirasain itu sih, karena benar-benar ngerasain ketulusannya, ngerasain pengorbanannya tanpa minta kita melakukan apapun, tanpa harus menuntut apapun. Ya tetap dong kita bakalan diarahin, namanya juga orang tua, maunya kita masa depan kita jadi lebih baik ketika mungkin mereka udah ada. Tapi ya itu bukti cinta mereka sih. Jadi yang paling bisa dirasain sampai sejauh ini adalah cinta dari ayah sama. Nah, kalau dari lawan jenis sendiri, apakah kamu sudah merasakan cinta yang sesuai dengan definisimu tadi? Pernah nggak merasakan cinta dari lawan jenis? Mungkin pernah, tapi aku juga nggak tahu sih itu apakah bisa dibilang adalah cinta. Tapi memang aku ngerasa yakin dan percaya sama dia, yakin dan percaya kalau kita tuh bisa punya tujuan yang sama dan bisa beriringan. Kita bisa saling melengkapi lah, istilahnya ada pemikiran kayak dia nih orangnya gitu. Tapi aku juga belum tahu sih apakah itu yang disebut cinta gitu. Tapi menurut aku cinta itu
cinta sama lawan jenis ketika aku percaya dan yakin sama dia bisa hidup sama dia dalam waktu yang lama, insya Allah. Jadi karena kita itu sudah berteman lama ya Tan ya. Jadi aku tuh kurang lebih tahulah ya tentang kisah hubunganmu ini dengan lawan jenis gitu. Tapi sebenarnya perasaan yang kamu rasain dalam hubunganmu dengan lawan jenis ini itu tuh perasaan yang bagaimana Tan? Mungkin aku juga nggak bisa bilang itu cinta apa ya, karena emang posisinya pada saat itu adalah mungkin aku yang mencintai dia, punya rasa sama dia. Tapi ya ketika itu aku benar-benar ngelakuin banyak hal, melakukan mungkin bisa dibilang cukup berkorban lah buat dia, soal tentang beberapa hal. Mengusahakan, niatnya sih memang mengusahakan supaya seenggaknya dia tertarik sama aku, atau yang lihatlah ada aku di sini. Dan ada pengorbanan yang aku lakuin yang ya aku nggak minta dia buat nulis, aku cuma lakukan itu semua supaya mungkin dia lihat aku menyukai dia. Dan menurut aku cinta itu juga suatu keikhlasan sih. Kayak kalau misalkan kamu emang cinta sama dia, kamu pasti bakal ngerasain apapun yang terjadi, apapun pilihan dia, meskipun bukan aku, yang penting dia bahagia. Gitu. Nah, berdasarkan dari apa yang udah kamu jelasin tadi, berarti kan kamu belum menemukan bagaimana rasa cinta dari lawan jenis. Menurutmu sendiri, apa sih yang menghambatmu untuk mendapatkan definisi cinta itu dari lawan jenis? Aku juga nggak tahu ya, cuma maksudnya mungkin selama ini karena selama ini aku juga susah buat tipe yang susah untuk menunjukkan atau mengutarakan kalau emang aku ada perasaan sama orang itu, karena aku rasa kayaknya nggak pantas deh kalau misalkan sekarang aku sama dia. Kayaknya aku bukan tipe dia deh, atau mungkin kayaknya aku nggak akan bisa deh bikin dia bahagia. Semacam itu sih, kayak akhirnya aku berusaha yang tadi aku bilang, mengorbankan ini, mengusahakan ini dan itu supaya seenggaknya sesuai lah sama apa yang dia harapkan. Gitu sih. Nah, tadi tuh kan sempat disinggung tuh Tan soal kamu merasa nggak pantas. Berarti kamu insecure gitu ya. Nah, apa sih yang jadi awal mula kamu tuh merasa insecure? Jadi maksudnya awal mula merasa insecure ya? Mungkin kalau menurut aku insecure itu memang dari pikiran kita sendiri, diri kita sendiri, dari standar yang ada di lingkungan kita, misalnya lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, yang ada di sekitar kita lah, yang menurut kita itu adalah acuan kita. Kita pasti mikirkan kayak ada sesuatu yang perlu kita tiru gitu kan. Mungkin standar itu yang akhirnya ketika kita nengok ke diri kita tuh
kayaknya nggak bisa masuk deh sama standar itu, kayaknya aku nggak, gambarannya kayaknya aku nggak cantik deh gitu ya, misalnya aku nggak secantik dia, atau mungkin aku kalau misalkan nggak secantik dia aku nggak akan bisa deh dapetin apa yang kayak dia dapetin gitu kan. Terus awal mulanya emang udah dari kecil sih, dari lingkunganku juga, banyak yang bikin nggak percaya diri. Ada suatu ada suatu kejadian lah pada saat aku kecil tuh, memang aku tipenya ya jujur aja nih, gampang buat suka sama orang, kagum sama orang. Jadi memang dari kecil itu bisa gitu kagum sama orang, tapi emang udah ngerti gitu kalau misalkan memang kalau mau suka sama orang itu ya aku harus bisa loh buat jadi lebih baik gitu, maksudnya sebagai melengkapi. Itu dari itu udah begitu sampai akhirnya SD ada suatu kejadian, sempat jadi korban bullying juga. Makinlah tuh nggak percaya diri, makin ngerasa nggak pantas itu, makin ngerasa bukan cuma tentang fisik nih yang kurang dari aku, tapi mungkin juga sikap-sifat yang mungkin mereka dulu sempat awal-awal apa itu akhirnya bikin nggak percaya diri. Dan awalnya emang kayaknya mungkin ya ada masa trauma itu, jadi sampai keterusan sampai gede merasa kalau aku ini nggak pantas untuk mungkin mendapatkan cinta gitu. Kalau kita samain sama konteks yang cinta sih, aku sempat kepikiran. Kan tadi kamu udah jelasin kalau kamu merasa tidak pantas untuk cowok-cowok yang pernah deket sama kamu. Nah, dari sekian banyak cowok-cowok yang pernah deket sama kamu itu, ada nggak sih yang tulus dan tidak mempermasalahkan keinsecureanmu itu? Mungkin ada, tapi selalu berujung ternyata ada maksud lain. Ada maksud lain yang mau, ada maksud lain yang dia mau dari aku, tapi seolah-olah itu menunjukkan kalau ya, itu cinta yang nggak memandang fisik kan semuanya. Jadi untuk sejauh ini sampai sekarang, kalau yang aku rasain kayaknya aku belum ketemu sama orang yang memang benar-benar sama aku tuh ya nggak melihat. Seenggaknya mungkin nggak lihat fisik ada ya, misalnya nggak lihat fisik atau nggak lihat kekuranganku ada, mungkin ya ada, kayak ada lah. Tapi menuntut untuk menjadi yang dia inginkan, itu yang kayaknya jadinya itu cinta bukan sih? Benar, aku nggak tahu. Jadi aku nggak tahu kayaknya belum aku rasakan sama sekali. Boleh nggak sih Tan di-share tentang pengalaman yang paling tidak menyenangkan tentang hubungan percintaanmu dengan insecure yang kamu miliki ini? Mungkin yang paling ya, dan kenangan terbaik juga sih. Waduh, tapi memang iya sih, maksudku ya walaupun berakhirnya nggak baik, tapi emang ada kenangan terbaik di situ. Maksudnya aku bisa ngambil sisi baik, sisi positifnya di situ. Jadi emang ada sih, itu tadi sih yang aku dari awal cerita, kalau misalnya banyak yang usahakan, banyak yang aku
aku berusaha untuk korbankan. Maksudnya contoh kecil aja, karena kan insecure fisik nih dari awal. Aku berusaha untuk diet. Aku berusaha untuk aku yang dulu nggak peduli banget nih sama perawatan, make up segala macam, sama sekali. Itu jadi tiba-tiba aku harus perawatan, aku harus merawat diri, aku harus seenggaknya dia nggak ilfil lihat aku gitu. Terus pernah aku juga berusaha buat jadi apa yang aku tahu nih kan tipe-tipe cewek yang dia suka kayak apa, jadi aku berusaha buat mendekati itu gitu. Jadi kayak aku dulu pernah ngelakuin hal yang ya aku nggak tahu ini bodoh atau enggak ya, cuma aku nggak sadar juga ngelakuinnya. Aku yang tadinya nggak punya mata minus, aku nggak ngerti gimana caranya supaya aku tuh juga ikut kacamataan, karena aku denger dia suka sama cewek yang macam-macam. Aku nggak tahu sih kenapa ngelakuin itu, tapi ya itu ngalir aja gitu. Dan aku yang ngelakuin itu ya berdasarkan mungkin karena ini dilihat sama dia gitu. Terus sampai akhirnya ternyata memang dia tetap nggak bisa sama aku. Prosesnya lama sih, tahunan. Ternyata dia tetap nggak bisa sama aku, dan ya aku juga nggak berharap sih. Gimana ya? Pada akhirnya aku tetap ngomong kalau misalkan memang aku mau kayak ini gitu, tapi ternyata dia juga pada saat yang sama, di waktu yang sama, dia justru mengungkapin kalau dia sedang mengusahakan ketemu jodoh. Karena memang posisinya dia teman dekatku, project bareng, pos deket, satu lingkup pertemanan yang sama, bener-bener kalau kita bilang geng kali ya, geng, ya gitulah, satu lingkup pertemanan yang deket banget. Jadi bingung sih kalau emang udah suka sama ini semua. Itu sih. Nah, setelah kejadian dan di situasi yang cukup rumit itu, ya karena gimana ya, perasaan menyukai teman sendiri itu kan cukup rumit ya. Responmu gimana mengetahui bahwa orang yang kamu sukai, dalam artian temanmu sendiri, malah menyukai temanmu yang lain? Gini sih, menurut aku nggak ada cinta yang salah, nggak ada perasaan yang salah. Menurut aku emang situasinya aja yang nggak pas, atau memang ya gampangannya kita nggak jodoh aja gitu kan. Jadi kita nggak tahu sih kedepannya gimana, cuma pada saat itu emang ya situasinya salah gitu. Cuma itu perasaan dan cinta tuh nggak salah gitu kan. Cuma memang aku jadinya belajar benar-benar aku berusaha buat nggak nyalahin orang lain, tapi aku sendiri yang harus belajar kalau ya sudah, tidak usah mencintai sesuatu secara berlebihan. Ya menurut aku pulang ya, menurut aku jadi setelah kejadian tersebut, setelah ngerasain banyak bener-bener drop sih, sempet drop banget, bener-bener yang berat badan turun, nggak makan, nggak fokus, barengan sama skripsi lagi, dan ya susah pasti. Emang
berat di awalnya berat banget buat nyampe akhirnya nerima sesuatu yang ya cukup menyakitkan juga sih pada saat itu ya, ngerasain sakitnya juga sih, tapi butuh waktu gitu loh. Tapi aku merasa selalu yakin kalau Aliswell baik-baik aja, semuanya ada masanya. Mungkin sekarang masanya lagi hancur-hancurnya, tapi ya berdoa terus, insya Allah pasti bisa terlewati kok, pasti bisa melewati masa ini. Aliswell pasti lewat. Aku selalu bilang kayak gitu ke diriku sendiri pada saat itu. Dan next juga aku harus belajar akhirnya kalau ya udah, jangan sampai lagi-lagi ya Tan, buat saya terlalu berlebihan, buat cinta sama seorang terlalu berlebihan. Jadi nggak ada yang salah sama menyukai seseorang, membunuh seseorang, atau cinta dengan seseorang, cuma kita harus tahu lah porsinya, kita harus tahu kapan harus meluapkan kapan waktunya untuk kita benar-benar memberikan cinta sama orang lain. Ya aku ya mungkin akhirnya yang ngebentuk mindsetku kalau misalkan kamu boleh nanti meluapkan maksudnya akhirnya memberikan sayangmu, cintamu, semuanya, pengorbananmu ketika dia nanti memang sudah benar-benar akan menjadi pendampingmu selama itu sih yang aku akhirnya jadi belajarnya insya Allah. Oke Tan, dari tentang insecure, percintaan, pertemanan, nah hal-hal tersebut mempengaruhimu dalam mencari atau mencoba untuk memulai pertemanan gak sih? Kalau mempengaruhi mungkin kalau aku enggak sih, kalau di aku enggak sih mungkin. Kan memang kalau misalkan kita kan sekolah, kuliah, kerja beda ya, lingkungannya beda. Aku juga kan di luar kota kan, jadi pertemanannya pun bakalan beda, orang-orangnya juga bakalan beda. Cuma yang memang ku perbaikin adalah diriku sendiri. Jadi kayak aku nggak mau gampang lagi buat baper atau cepet suka sama orang dan memberikan perhatianku tuh penuh gitu langsung, kayak intinya nggak mudah baper lagi gitu loh ke orang gitu. Dan maksudnya kalau masalah pertemanan pun aku yakin kalau bukan masalahnya temen atau enggak, tapi masalah ke individunya gitu. Kayak kalau misalkan aku ketemu sama orang baru, ini kan kalau misalkan aku ketemu orang baru aku bakal selektif nggak sih gitu kan. Kalau yang kayak gitu sih aku nggak ngeliat dari yang ini sih. Apa sih maksudku tuh bingung aku ngomongnya. Iya. Oh ya, kalau mungkin masalah pertemanan ya, karena kan kayak tadi aku bilang pasti beda-beda ya, masa kita beda-beda, sekolah, kuliah, dan kerja beda. Kalau misalkan selektif, ya pasti udah pasti mengalami namanya seleksi alam lah ya. Kayak masalah pertemanan tuh udah masing-masing ada waktunya gitu. Kayak kalau udah waktunya buat teman kerja ya kita teman kerja, kalau misalkan emang temen deket, temen geng atau apa ya udah gitu. Tapi kalau untuk akhirnya mungkin maksudnya gini ya, kalau misalkan aku udah punya pasangan atau mungkin aku punya gebetan nih belum jadi pasangan ya misalkan, terus akhirnya ketemu sama temanku, terus akhirnya mungkin jangan-jangan ntar dia malah suka sama temanku kayak gitu-gitu ya, mungkin ada rasa takut atau rasa khawatir sih, mungkin ada. Tapi aku sekarang lebih bisa nerima sih, kayak
Kalau misalkan emang ternyata dia suka sama temanku, ya balik lagi ya udah. Ya nggak ada yang salah sih, nggak bisa nyalahin juga karena namanya perasaan dan cinta tuh munculnya nggak bisa dipaksain. Dan ya aku nggak selektif ke pertemanannya ya, mungkin lebih ke kalau misalkan akhirnya ada lagi nih aku punya gebetan, dia akhirnya ketemu sama temenku dan mungkin dia punya hubungan atau mungkin yang aku nggak tahu, ya udah berarti itu nunjukin semuanya lagi kan. Ya lebih bukan ke selektif buat memilih temen sih, lebih ke akunya aja gimana buat selektif milih pasangan jatuhnya. Aku ngerasa lebih percaya sama temen. Kita kan nggak bakalan tahu ya kejadian kedepannya, maksudnya udah berteman baiknya sama orang ternyata di belakang gimana gitu kan, maksudnya kita punya pasangan dan gimana. Ya mungkin bisa ambil pelajarannya ketika itu benar terjadi, cuma ya fokus ke ini aja sih. Kalau misalkan kita profesional aja sih, kalau misalkan kita temenannya sama dia kerjaannya, ya udah kita bakalan selektifnya di situ, kayak kita bakalan cuma fokus sama kerjaan aja. Mungkin akan ada perbedaan, mungkin ada jarak, mungkin ada apa ya, ya mungkin normal ya, kayak ya udah mungkin selektifnya di situ. Kayak akhirnya kepercayaanku cuma mungkin bagian kerjaan aja gitu yang bisa aku percayain sama dia. Tapi kalau misalkan masalah curhat atau apa, atau mungkin aku minta bantuan apa, kayaknya ke orang lain aja deh, jangan ke dia gitu. Selektifnya lebih ke itu sih, bukan ke aku harus milih teman untuk ini, karena nggak akan tahu ntar ke depannya kayak gimana gitu. Setelah mendengar berbagai macam kejadian yang sudah kamu alamin, kamu tadi sempat cerita kalau kamu itu dibully, kamu juga merasa insecure, dan beberapa pengalaman cinta yang kurang menyenangkan. Apalagi tadi kamu bilang kalau masih belum menemukan sosok yang tidak mempermasalahkan soal kelemahanmu dan tetap bertahan di sisimu. Dengan berbagai macam kejadian itu, kamu dipaksa untuk bersikap selalu kuat, bersikap I'm fine, all is well. Tapi yang mau aku tanya ke kamu, Tan, berat gak sih untuk menjadi Intan? Kalau ditanyain berat atau enggak, kadang aku rasa berat banget sih. Aku berkali-kali sudah hampir putus asa, ngerasa udah kok nggak berhenti ya, kok nggak selesai ya. Seenggaknya kasihlah aku satu teman buat temenin aku yang nggak ada maksud lain gitu, maksudnya yang memang benar-benar tulus gitu kan. Ya mungkin, tapi sampai sekarang mungkin aku mikirnya aku masih ditemukan sama orang-orang yang mungkin belum baik, belum cocok sama aku, untuk akhirnya nanti aku ditemukan sama orang yang lebih baik, yang benar-benar bisa aku ngerasain bahagia tuh kayak gimana, bahagia yang aku cari selama ini tuh kayak gimana. Mungkin aku belum punya sekarang gitu. Mungkin aku selalu, kenapa aku tetap bisa oke aja gitu, maksudnya tetap menjalani semuanya, tetap berusaha jadi lebih baik,
tetap stay on the track. Yes. Intan, walaupun aku adalah temanmu selama 11 tahun ini, ya aku akuin ada beberapa hal yang baru aku ketahuin dan membuatku yakin banget kalau kamu ini adalah wanita yang kuat, wanita yang tegar, yang berharap bahwa semuanya akan baik-baik aja. Terima kasih sudah mau bertahan sampai saat ini. Dan untuk pertanyaan terakhir, aku mau tanya kamu, tapi mohon dijawab dengan jujur, tanpa tekanan. Apa yang mau kamu ucapin untuk diri kamu sendiri? Buat diri aku sendiri, terima kasih banyak udah kuat sampai sekarang, masih bertahan sampai sekarang, masih bisa melihat orang lain tuh ada buat kamu loh, orang lain tuh masih ada yang sayang sama kamu, masih bisa juga melihat orang lain yang belum seberuntung kamu tapi masih bisa kuat. Intinya makasih banyak dan tetap terus berpikir positif apapun itu, all is well.